Terima kasih ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat pujian dari awal. Saya undang anak sekolah saya untuk maju ke depan. Di akhir pujian saya serahkan kepada hambanya, Pak Mulyadi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Bapa sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa, Bapa sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh yang ada di rumah masing-masing, para imam silahkan mengambil minyak dan para imam akan memberkati anak-anak yang ada di rumah. Kiranya Bapak Yahweh berkuasa atas minyak urapan dan itu yang kita impartasikan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita mendapatkan berkat yang dari Bapak Yahweh itu turun pada anak-anak dari semenjak kecil terus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi kesayangan Bapak Yahweh. Silakan pujian. Nafsi
berkati hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur kami, pujian kami, sembah sujud kami di hadapan-Mu pada siang hari ini Bapa. Memberkati kami dalam segala aktivitas kami sepanjang minggu yang telah kami lewati, sehingga Engkau berkenan untuk kami datang kepadamu pada hari ini, memenuhi panggilan-Mu untuk kami boleh beribadah kepadamu, untuk memuji meninggikan nama-Mu yang ajaib. Terima kasih buat pelayan-Mu yang Kau tetapkan hari untuk melayani-Mu pada hari ini. Bahkan kami boleh menyerahkan anak-anak kami dalam sekolah Sabat melalui pengurapan yang dari tempat yang maha tinggi. Kau mengurapi anak-anak kami bertumbuh sehat, kuat, berhasil dalam studinya, dan masa depan cerah di dalam nama Bapa Yahweh. Bapak terima kasih, bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami, urapi hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, sehingga yang ada pada saat ini Bapa, kami hanya tertuju kepadamu. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini yang Kau sampaikan buat kami. Biarlah terjadi firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki itu terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, di luar kami, di luar ruangan ini, di luar otoritas Bapa Yahweh, kami tolak demi nama Putra-Mu Yesus Hamasiah. Bapa, yang adalah otoritas Bapa Yahweh yang berkuasa penuh dalam kehidupan kami hari ini, sehingga apa yang akan kami dengarkan pada hari ini itu akan sampai kepada setiap hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, amin, haleluya. Bapak Saudara, salam Bapak Saudara yang dikasih Bapak Yahweh. Silakan angkat tangannya, apakah mendengar dengan jelas yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Bapa, kita boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Ini juga karena anugerah yang luar biasa buat kita. Kenapa? Sepanjang seminggu penuh dari hari Sabat kemarin, dan kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah raya Sabat hari ini karena anugerah, penyertaan, berkat yang luar biasa. Kita diberikan kesehatan yang sempurna sampai pada hari ini. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa ibadah hari ini. Tapi kita diberikan kesehatan yang luar biasa dengan penyertaan yang luar biasa. Ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ya, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalamnya untuk Ibunda Ibu Mesak Tobing yang ada di Medan yang telah dipanggil Bapak kemarin ya. Kemarin ya, kiranya keluarga, semua keluarga besar yang ada di Medan, Pak Gembala, Bang Robert, dan semua rombongan, juga keluarga besar yang ada di Medan, mendapatkan penghiburan yang sejati dari Ruach HaKodes. Hari ini ada firman yang kita boleh dapatkan hari ini, semoga menjadikan juga penghiburan buat keluarga besar yang ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka di kitab suci kita, di Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ini tentunya anak-anak sekolah Sabat pun hafal ya. Sangat hafal. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Tentang doa Bapa kami. Saya akan bacakan pelan-pelan Bapak Saudara, ya. Tentunya karena ini ayat hafalan ya. Ayat yang kita terus dengungkan di setiap akhir ibadah kita, bahkan di setiap doa kita, tentunya kita akan sangat hafal sekali. Tapi apa yang kita hafalkan itu ternyata mempunyai makna yang terus tersirat luar biasa buat kita. Yang terus kita akan gali apa makna yang sebenarnya yang diharapkan atau diinginkan Tuhan buat kita, supaya kita boleh mengerti apa itu kebenaran firman Tuhan. Ya. Hal berdoa, Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada amin, Bapak Saudara. Ini adalah ajaran doa yang sangat luar biasa. Ada ucapan syukur, ada pujian dan hormat buat Bapak kita, ya, ada permohonan kita, ada syafaat kita, tapi juga ada pengagungan bahwa Bapa itu yang punya kerajaan, ya, mempunyai kuasa dan mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita tidak akan membahas doa Bapa kami secara utuh, tapi kita akan fokus di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak, kata mengampuni itu secara teori, secara dibacaan itu sangat mudah kita mengucapkan. Tapi apakah juga mudah kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita lihat bahwa di dalam ajaran doa ini, bahwa mengampuni ini perintah. Perintah yang harus kita lakukan. Artinya kalau kita tidak bisa melakukan, berarti kita berdosa. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengampuni, ada hal-hal yang kenapa kita itu akhirnya punya dendam, ya, punya sakit hati. Mengapa? Artinya kita itu mengapa kita begitu sulit mengampuni? Kita mudah mengucapkan tapi sulit untuk melakukan. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat kenapa kita sulit mengampuni. Yang pertama, karena kita sakit hati. Orang yang hatinya sakit tentu tidak mudah untuk kita bisa mengampuni. Butuh proses. Yang terluka itu butuh diobati dan akhirnya setelah sembuh harusnya kita bisa mengampuni. Yang pertama, kenapa kita tidak bisa mengampuni? Karena sakit hati. Ya. Yang terus-menerus sakitin, jangankan terus-menerus disakitin. Kita mendapatkan sakit hati yang sekali saja mungkin akan sangat sulit untuk mengampuni. Yang ada adalah hati kita harus disembuhkan supaya tidak sakit. Ya, sakit hati, berbicara sakit hati ada dua. Sakit hati yang sifatnya emang medis, yang hati kita sakit dan kita butuh berobat untuk diobati dan akhirnya disembuhkan. Dan yang kedua adalah sakit hati yang sifatnya rohani. Hati kita yang sakit tapi justru larinya ke pikiran kita. Yang akhirnya kita tidak bisa mengampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang tidak bisa mengampuni? Karena perlakuan atau sikap hati atau sikap sama yang tidak bisa berubah. Yang sama. Orang bisa saja mengucapkan gampang, oh maaf ya, maafkan kesalahan saya. Hanya di bibirnya saja, ada di bibir kita saja. Hanya lip service saja. Tapi ternyata kehidupan sehari-hari itu tidak menampakkan perubahan yang signifikan. Makanya orang akhirnya melihat dengan tindakan kita. Akhirnya orang menjudge kita bahwa nggak bisa saya mengampuni, dia aja tidak berubah. Tidak adanya perubahan dalam kehidupan kita yang sebenarnya yang terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang akhirnya tidak bisa mengampuni. Saya udah tak maafin tuh kesalahannya. Tapi ternyata dia masih sama lagi, masih sama lagi. Itu adalah poin kedua, kenapa orang tidak bisa mengampuni. Yang ketiga, kenapa orang tidak bisa mengampuni? Biasanya ada hal-hal yang merugikan kita. Contohnya misalkan orang hutang tidak dibayar. Kita masih ingat, oh dia hutang kita. Atau kita ditipu orang. Ya, ada kerugian yang kita bayarkan. Atau kita tersakiti. Oke. Ya, terima kasih Mas Bang Sem. Ya, atau kita tersakiti di dalam hati dan pikiran kita. Ya, ada kerugian, kalau tadi bilang sakit, berarti ada kerugian karena kita harus menderita. Sakit penyakit karena sakit hati.
Ya, ada kerugian yang timbul diakibatkan karena orang lain, akhirnya kita sulit untuk mengampuni. Ya, dia aja utang belum dibayar, cuman minta maaf aja, nggak bisa. Atau kita mungkin merasa ditipu, kita berusaha join, berdagang bersama-sama, atau kita punya sesuatu yang dipinjam dan akhirnya tidak dikembalikan, ada hal yang dirugikan dari kita. Makanya terkadang kita sulit mengampuni karena apa? Kita hanya berhitung-hitung untung dan rugi. Kalau untung dan rugi itu masih melekat di dalam diri kita, saya jamin itu akan sulit untuk mengampuni. Ini hal tadi yang saya sampaikan di awal bahwa secara teori kita mengucapkan itu sangat mudah. Tapi secara tindakan kita itu butuh perjuangan. Karena yang pertama sakit hati itu yang membuat kita sulit. Yang kedua sikap yang sama, yang tidak ada perubahan dalam diri seseorang atau dalam diri kita. Makanya kita tidak bisa mengampuni, masih sama saja. Melihat orang lain masih sama saja, kita sulit mengampuni. Yang ketiga bahwa ada kerugian di dalam diri kita yang keluar dari diri kita sehingga apapun yang kita lakukan akan sulit. Karena kita masih berurusan dengan untung dan rugi. Yang keempat, karena ada keinginan untuk membalas. Yang keempat ini yang cukup sulit Bapak Saudara. Ada keinginan, kita tersakiti, ada keinginan untuk membalas, saya jamin itu tidak bisa melepaskan pengampunan. Oh kalau dia membohongin saya akan bohongin lagi. Dia mengingati saya akan lebih lagi. Ya, dia menipu saya, mungkin dia akan saya tipu. Jemaat kita nggak ada ya Bapak Saudara. Jadi apa? Ada yang keempat itu bahwa ada niatan kita, ada di dalam hati kita untuk membalas. Apapun caranya, melalui siapapun atau melalui apapun caranya, itu yang membuat kita tidak bisa mengampuni. Kalau di dalam hati kita yang paling kecil, ada kata-kata, ada terbersit sifat bahwa, awas ya, lihat saja nanti. Itu ada kata-kata pembalasan, Bapak Saudara. Kita sangat-sangat sulit untuk mengampuni. Nah, kalau kita dilihat, ada 4 hal ini, apakah ada di dalam diri kita, di hati kita, kenapa kita sulit mengampuni? Mari Bapak Saudara, pada siang hari ini kita mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi hati kita. Adakah kita belum bisa mengampuni saudara-saudara kita? Kalau kita berbicara saudara, artinya bisa saudara kandung, bisa saudara dekat, tapi juga bisa saudara seiman. Konteksnya lebih sangat luas. Saudara seiman, artinya seiman dengan kita itu menjadi saudara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengintrospeksi diri kita, adakah kita punya musuh yang harus kita ampuni? Adakah kita punya orang yang bersalah kepada kita yang harus kita ampuni? Ini yang tahu hati kita masing-masing. Yang kita tahu, hati kita paling dalam akan bisa melihat. Mungkin di dalam keseharian kita mungkin biasa-biasa saja. Tapi kita tidak tahu di dalam hati kita apakah dia punya dendam, punya sakit hati, punya akar pahit. Ya. Kita nggak tahu. Mungkin kita bertemu ada senyuman. Yang tadi saya sampaikan, ada senyum di bibir yang sifatnya hanya kamuflase. Hanya lip service saja kita mengucapkan, oh baik, kita nggak ada masalah. Oh saya nggak ada masalah dengan orang itu, tapi kita belum bisa melepaskan pengampunan. Nah pertanyaan yang kedua Bapak Saudara, mengapa kita harus mengampuni? Kita buka di kitab Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara mendengarkan dengan baik. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Bapa telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang pertama, mengapa kita harus mengampuni? Ayat di Kolose 3 ayat 13. Ayat yang berikutnya ada di dalam Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-20.
Dari ayat 19 saya akan bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini ayat yang kedua, Bapak Saudara. Ya. Kolose 3 ayat 13, Roma 12 ayat 20 dan 21. Berikutnya kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 Petrus 3 ayat ke-9 dikatakan demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Ada amin, Bapak Saudara? Ayat ini kalau kita baca mudah. Berkatilah musuhmu. Coba kita tengok jujur dalam hati kita. Bisa nggak kita langsung memberkati orang yang memusuhi kita? Tentunya sulit. Tapi ini firman. Ini firman Tuhan. Kalau kita tidak bisa memberkati secara langsung, face to face, ketemu langsung, apa yang kita lakukan? Kita berdoa buat musuh-musuh kita. Amin. Karena hanya dengan cara itu kita bisa memberkati musuh kita. Orang yang membenci kita. Orang yang menyakiti kita. Mungkin di dalam hati kita kalau kita ketemu, jangankan kita ngomong, ketemu mukanya aja nggak mau. Kadang-kadang seperti itu, Bapak Saudara. Tapi kalau kita lihat mengapa kita harus mengampuni, ini perintah yang ada di kitab suci, di dalam Kolose 3 ayat 13 tadi, di Roma 12 ayat 20, dan di 1 Petrus 3, ini perintah yang harus kita lakukan. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, berarti kalau itu ada perintah untuk kita mengampuni musuh kita, memberkati musuh kita, seteru kita, malah kita harus berikan makan. Ini kita tidak lakukan, ini kita berdosa. Tapi apakah itu mudah? Tidak mudah, Bapak Saudara. Nah, makanya Yesus ajarkan untuk kita belajar. Secara manusia, secara daging itu hal yang mustahil. Yang ada adalah seperti dalam kitab Taurat yang dahulu, mata ganti mata, ya, darah ganti darah. Ya, apa yang dilakukan orang kita akan membalaskannya. Tapi Yesus ajarkan dengan luar biasa, kasihilah musuhmu. Tidak ada hukum yang lebih daripada hukum yang perintah yang diajarkan Yesus buat kita. Ya, orang lain mengasihi orang yang bukan musuh kita itu mudah, tapi mengasihi musuh kita, seteru kita, ya, yang menyakiti kita itu hal yang luar biasa. Inilah hukum, makanya tidak ada hukum yang seperti ini. Ini yang kedua, Bapak Saudara. Ada mengapa kita tidak bisa mengampuni? Ada beberapa hal, ada 4 hal yang saya sampaikan. Terus mengapa kita harus mengampuni? Ya ini karena ini perintah, maka kita harus mulai belajar tunduk dan taat akan perintah Bapa Yahweh buat kita. Yang ketiga, pertanyaannya berapa kali kita harus mengampuni? Ya, kita baca dulu di Matius 18. Matius 18 ayat 22. Ini ada pertanyaan Petrus kepada Yesus di ayat yang 21 saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkatalah kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ada amin, Bapak Saudara. Dikatakan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Taurat, kalau ada orang yang berdosa, mengampuni harus sampai 7 kali. Nah, Petrus itu menyampaikan kepada Yesus, apakah saya harus mengampuni sampai 7 kali? Tapi Yesus katakan apa? Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ini angka yang tak terhingga, Bapak Saudara. Ya. Kalau kita kalikan 1 saja berarti 70 kali 7 udah 490. 490 hari dalam kalender kita aja cuma 365. Berarti tiap hari itu kita harus mengampuni, ya. 490
Kalau kita hitung jam 490 jam, dalam satu hari aja kita cuma 24 jam. Artinya setiap saat, setiap waktu, dan itu tidak terbatas, itu kita harus belajar mengampuni. Ya. Ayat ini seolah-olah nggak mungkin, Bapak Saudara. Secara manusia, secara daging kita, waduh sangat mustahil. Kadang orang berbuat salah buat kita aja sampai kita ada kadang-kadang di dalam dunia kita divonis sampai 3. Jangan sampai 3 kali ya. Kalau udah sampai 3 kali seolah-olah udah nggak ada pengampunan. Ya, jangan sampai 3 kali. Sampai 3 kali sudah putus hubungan. Bahkan ada yang tidak bisa mengampuni antara hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, bahkan saudara kandung. Ya, itu tidak bisa mengampuni. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. Tinggal kalinya aja kita hitung. Kalau kita kasih angka 1 aja, itu udah hampir tiap hari lebih. Ya, mungkin bisa kita hitung bisa 1 kali lebih untuk kita. Kalau kita kalikan 2, udah lebih banyak lagi. Kalikan 3 lebih banyak lagi. Kalau sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Torah, 70 kali 7 kali 7, 4.900. Lebih banyak lagi. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa pada saat kita disakitin orang, pada saat kita diperlakukan tidak baik terhadap sesama kita, bahkan mungkin anak kita, suami kita, istri kita, saudara-saudara kita yang dekat, bahkan saudara juga saudara seiman, terlebih saudara-saudara yang tidak mengenal Tuhan. Pasti dengan mudahnya itu bisa menyakiti hati kita. Yang Tuhan ajarkan pada hari ini, pada saat kita tersakiti, karena kita tidak bisa mengampuni, karena hati kita sakit, pulihkan hati kita dengan cara kita berdoa. Kita minta pengampunan kepada Bapa. Ya, yang harus kita ingat bahwa kalau kita tidak bisa mengampuni saudara kita, maka Tuhan pun tidak akan bisa mengampuni. Kalau Tuhan tidak bisa mengampuni kita, tentu kita tidak akan sampai kepada Bapa. Ini yang terus harus kita gemakan di dalam hati dan pikiran kita. Bahwa kita bertujuan di dalam keimanan kita, keselamatan jiwa kita itu yang menjadi utama. Nah, dari firman Tuhan hari ini tentang pengampunan Bapak Saudara, ada beberapa hal yang kita dapatkan pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan baca di Yohanes 13. Ayat yang ke-34 dan ke-35. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik, dengan baca kitab suci masing-masing. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Saudara, pengampunan dan kasih itu ada satu paket. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak akan bisa mengampuni. Makanya penekanan pertama, berkat kebenaran tentang pengampunan yang pertama adalah bukti seorang melakukan tindakan melalui pengampunan adalah dengan kasih. Bukti seseorang melakukan kasihnya, salah satunya tidak hanya memberi, tidak hanya berinteraksi secara langsung, tapi bukti seorang melakukan tindakan kasih adalah memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Amin. Bukti yang pertama, seorang melakukan tindakan kasih adalah mengampuni orang yang melakukan kesalahan buat kita. Di dalam Yohanes tadi dikatakan bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Kalau kita mempunyai kasih, pasti kita akan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin, Bapak Saudara. Nah, jika kita tidak mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 13 dikatakan, 1 Yohanes 3 ayat 13. 1 Yohanes 3 ayat ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu
bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ada amin, Bapak Saudara. Ini cukup keras ayat ini, Bapak Saudara. Tuhan ajarkan kita kasih. Kasih dan pengampunan itu satu paket. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak akan bisa mengampuni. Kalau kita memiliki kasih, berarti kita bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 katakan, setiap orang yang membenci saudara adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau target kita hidup kekal, dan kita tidak bisa mengampuni, ya lupakan. Kita tidak akan sampai kepada samanya. Kalau tujuan kita hidup kekal, ayo kita mulai belajar mengampuni saat ini. Sangat sulit, tapi harus kita. Karena setiap orang yang membenci saudara dikatakan seorang pembunuh. Seorang pembunuh tempatnya tidak ada di surga. Ya. Itu yang pertama, saudara. Berkat yang kedua, berkat kebenaran tentang pengampunan adalah Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat ke-24, saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mengampuni membuat kita bisa berdoa, Bapak Saudara. Kalau di dalam ayat ini diterjemahkan secara literal, kalau kita tidak bisa mengampuni, ya doa kita nggak akan sampai kepada Bapak nggak mengampuni kita. Percuma kita berdoa. Ya, hanya akan mentok di dinding langit-langit ruangan kita saja, nggak akan sampai kepada Bapak. Nah, makanya kalau kita mau doa kita sampai kepada Bapa, ingat di ayat ke-25, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Seseorang itu bisa siapa? Ya, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni. Kalau Bapa mengampuni doa kesalahan kita dan dosa kita, ya kita akan sampai, kita akan didengar. Maka kita targetnya adalah mengampuni saudara kita, mengampuni sesama kita supaya Bapa kita yang di surga juga mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, mengampuni supaya kita bisa berdoa. Mengampuni supaya doa kita didengar oleh Bapa. Mengampuni supaya apa? Kita bersyafaat kepada banyak orang, itu didengar Bapa, dan Bapa akhirnya mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengampuni saudara kita, doa kita hanya sampai langit-langit ruangan ini. Doa kita hanya di samping langit-langit di kamar kita. Karena ada hal tabir yang menyelimuti dan itu tidak sampai kepada Bapa. Firman hari ini cukup keras. Buat saya pribadi, buat keluarga saya, dan buat setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, bukti kebenaran tentang pengampunan adalah mengampuni supaya tidak ada akar pahit, Bapak Saudara. Ya. Ada kepahitan hati. Kita buka di Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 dan 15. Saya akan bacakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, dikatakan bahwa agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan itu maknanya luas, tidak hanya kerusuhan yang berdampak secara langsung. Ya. Tapi dalam hati kita dikatakan bahwa mengampuni supaya tidak ada akar pahit. Supaya tidak akan ada akar pahit, gimana? Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak akan sampai ke surga. Kalau tidak sampai di surga, ya tidak bisa melihat Tuhan. Ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita menjauhkan dari kasih karunia, yang ada adalah timbul bibit-bibit sakit hati, akar pahit itu yang akan tersimpan. Hati itu sebetulnya berangkas, Bapak Saudara.
Hati kita itu adalah berangkas kita di dalam kehidupan kita. Kita tahu di dalam berangkas itu buat nyimpen barang-barang berharga. Ada emas, permata, berlian, surat-surat berharga, dan kita tahu di situ. Nah, kalau berangkas kita untuk berangkas hati kita untuk menyimpan akar pahit di dalam hati kita, itu pasti kita akan tengok dan kita akan ingat terus. Ya, kita ingat terus. Nah, inilah bedanya pengampunan yang dilakukan anak-anak dengan pengampunan yang dilakukan kita sebagai orang yang dewasa. Pengampunan yang diberikan anak-anak itu melupakan, mengampuni dengan cara melupakan. Kita tanya coba anak-anak kita, berantem ditanya. Berantem nangis, udah balik lagi tanya. Tadi kenapa? Oh dia tadi jahatin saya, selesai. Dia udah lupa, dia udah main bareng. Tapi pengampunan yang ada di diri kita, orang-orang dewasa, adalah pengampunan yang tidak mengingat lagi. Bukan melupakan. Kita tidak bisa melupakan hal yang membuat sakit hati kita. Ditanya, saya nggak percaya kalau orang dikatakan, kamu udah mengampuni, melupakan enggak? Saya yakin enggak. Tapi orang itu bisa mengampuni dengan cara tidak mengingat lagi. Nah, supaya kita tidak mengingat lagi, berangkas kita itu harus dikeluarkan. Sakit hati kita itu harus dikeluarkan. Ya, jangan lagi kesimpan di dalam hati. Kalau kesimpan kita akan ingat terus. Ingat ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau kita tersakiti dan sakit itu ada di berangkas hati kita akan ingat terus. Oh, dia si A tuh nyakitin saya, si B itu begini, si C itu begini. Nggak akan habis-habisnya. Ya, keluarkan dari berangkas hati kita. Supaya apa? Kita tidak mengingat lagi. Tidak menjadi barang berharga. Kalau sakit hati, akar pahit itu ada dalam hati kita, berarti akar pahit, sakit hati menjadi barang berharga. Sedangkan hati kita itu untuk menyimpan hal-hal yang tidak yang berharga. Makanya sakit hati, akar pahit, ya tidak bisa mengampuni, ya keluarkan dari hati kita. Itu yang ketiga. Supaya apa? Kita mengampuni supaya tidak ada akar pahit. Hati kita buat nyimpen yang baik-baik saja. Ya, kita ada contoh yang luar biasa, Ibu Gembala kita. Di dalam berangkas hatinya itu yang ada kebaikan saja. Tidak ada hal-hal yang tidak baik itu diungkapkan, dilakukan bahkan. Ya, dia nggak punya musuh, nggak punya hal yang orang mungkin nggak cocok dengan si A, si B, tapi Ibu Gembala semuanya pokoknya baik. Itu adalah contoh yang luar biasa. Jadi apa? Perbendaharaan hati yang ada di berangkasnya semuanya yang baik-baik, tidak ada yang tidak baik. Mari kita introspeksi diri kita. Adakah di dalam hati kita menyimpan hal yang tidak baik? Mulai hari ini kita keluarkan. Ya. Kalau kita masih di dalam hati kita, walaupun sekecil apapun, karena hati kita menjadi berangkas, kita akan ingat terus. Oh iya, ini si A, ini begini, si B, begini, si. Kita mulai keluarkan. Yang kita ungkapkan dari hati keluar dalam pikiran dan kita ucapkan adalah hal yang baik-baik. Bapak Saudara, yang keempat, mengampuni membuat kita bisa mendengarkan isi hati kita sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Ada amin, Bapak Saudara? Ya. Kalau hati kita itu sudah keluar dari hal baik, kita bisa mendengar suara hati kita yang baik-baik sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Tapi kalau kita belum bisa mendengarkan suara hati kita karena hal-hal yang tadi, hal-hal yang ketiga tadi, hal-hal yang masih tersimpan dalam hati dan pikiran kita, itu harus kita singkirkan. Supaya apa? Kalau kita sudah ada hal-hal yang baik, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita punya pengalaman di gereja kita. Bagaimana ada orang diberikan penglihatan, ada orang diberikan kuasa mendengarkan suara Tuhan. Ini karena hatinya yang tersimpan ya yang baik-baik saja, bukan yang tidak baik. Nah, inilah firman Tuhan yang kita katakan pada hari ini. Bahwa ada berkat kebenaran tentang pengampunan. Yang pertama, mengapa kita harus mengampuni? Kita harus singkirkan sakit hati, memandang sikap yang sama kepada orang yang tidak bisa berubah karena karakternya seperti itu. Dan karena apa? Kerugian yang ditimbulkan di dalam hati dan diri kita. Itu kenapa kita tidak bisa mengampuni. Bahkan ada hal keinginan untuk membalas. Ada 4 hal ini yang harus kita singkirkan dalam hati dan pikiran kita. Ada sakit hati, menganggap orang semuanya sama. Kita merasa dirugikan atau disepelekan atau hal yang didapatkan karena orang lain. Dan karena keinginan dari hati kita untuk membalas. Singkirkan dari perbendaharaan hati kita, dari berangkas kita. Ya, karena Tuhan katakan di dalam firman-Nya, berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7.
Pada saat kita melepaskan hal-hal tadi, maka ada berkat yang kita akan terima dari Bapak Yahweh. Ya, diajarkan tentang kasih dan pengampunan itu satu paket. Maka kita minta kasih Bapak itu luar biasa di dalam diri kita, supaya apa? Kita bisa mengampuni. Kalau kita tidak mempunyai kasih, kita tidak akan bisa mengampuni. Kalau orang mengatakan saya mempunyai kasih tapi tidak bisa mengampuni, berarti ini bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, mengampuni membuat kita bisa berdoa. Yang ketiga, mengampuni supaya segala tadi dalam perbendaharaan itu bisa kita keluarkan. Yang ada kita isi dengan kasih tadi. Yang keempat, mengampuni membuat kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Sehingga hati kita penuh dengan ucapan syukur, luapan bahagia. Yang ada yang dalam hati dan luar dalam pikiran kita adalah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk terus kita lakukan buat sesama kita, buat saudara kita, buat saudara kandung, bapak, suami, istri, saudara seiman dan semuanya. Di dalam hati meluat dari pikiran yang baik dan pikiran baik itu diterjemahkan dalam kehidupan, dalam lingkungan kehidupan kita, dalam tindakan kita, bahwa kita bisa melakukan kebaikan. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Bapa sendiri sudah mengasihi kita. Ya, kita berdosa yang tidak bisa diampuni. Tapi ternyata karena kasihnya, melalui putranya, Yesua Masiah, yang turun ke bumi, dengan darahnya yang sangat mahal, kita telah ditebus, dipindahkan dari kehidupan dosa, menjadi kebenaran yang ada. Inilah firman Tuhan. Pada siang hari ini, bahwa Bapa ajarkan buat kita saat hari ini, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ini adalah firman yang sangat luar biasa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta pengampunan. Karena ada banyak contoh pengampunan dalam kitab suci. Ada seorang raja yang ada minta pengampunan diampuni, tapi orang itu tidak bisa mengampuni. Akhirnya apa? Orang itu juga tidak akan diampuni. Jadi kita harus ada hierarki yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Kita udah diampuni dari atas, dari Bapa mengampuni kita. Kita juga wajib dan harus mengampuni siapapun yang bersalah pada kita. Tentunya ini tidak mudah. Bagaimana caranya? Tuhan ajarkan buat kita hari ini, penuhin hati kita dengan kasih, supaya apa? Segala sesuatu hal yang kita tidak bisa mengampuni itu keluar dari hati kita. Pada semuanya keluar yang tidak baik dari hati kita, yang ada kebaikan kita, maka semuanya akan tercermin dalam kehidupan kita, dan kita diberkati oleh karena Bapak Yahweh. Inilah firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Sedang musik, kita akan bernyanyi karena kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia marun. Kiko Ahaf. Iko
manusia secara daging kami sulit untuk mengampuni orang ya Bapa, orang yang bersalah kepada kami. Tapi firman-Mu hari ini meneguhkan hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami boleh lakukan, sehingga apa yang kami boleh lakukan dalam keseharian kami meluap dari hati dan pikiran kami, ajar kami punya kasih yang luar biasa daripada Engkau ya Bapa. Jikalau Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu, maka kami akan mengasihi saudara kami, saudara-saudara kami. Biar kami boleh memampukan kami untuk mengeluarkan setiap hal-hal yang tidak baik di dalam perbendaharaan hati kami. Sehingga di dalam perbendaharaan hati kami yang ada adalah hal-hal baik tentang kasih-Mu ya Bapa. Sehingga kasih-Mu itu akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk melakukan kasih-Mu itu Bapa dalam keseharian kami, di dalam tindakan kami sehari-hari, hari lepas hari. Sehingga yang ada adalah luapan kasih yang termeterai, yang tersampaikan melalui tindakan kami, tindakan kasih kami sehari-hari. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Ajar kami terus dengar-dengar akan firman-Mu. Apa yang kami dengar hari ini biarlah kami boleh lakukan. Apa yang kami dengar hari ini biarlah kami terus kerjakan di dalam kehidupan kami. Hanya kami boleh mohon pertolongan daripada Engkau ya Bapa. Mampukan kami, ajar kami setiap hari, tegur kami setiap hari ya Bapa. Sehingga kami boleh mengingat bahwa kasih-Mu yang luar biasa ada dalam hati kami. Sehingga kasih itu yang boleh menyiapkan kepada banyak orang. Terima kasih Bapak. Inilah ucapan syukur kami, pujian sembah sujud kami karena firman yang Kau sampaikan buat kami. Dan kami alaskan di dalam nama Bapa Yahweh bisa Yeshua Mashiach yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita katakan amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Mulyadi. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Apa ada pengumuman? Silakan. Ya, sahabat salam. Sahabat salam semuanya. Terima kasih buat Mas Mulyadi yang sudah melayani firman Tuhan. Terima kasih buat Devi sebagai WL. Puji Tuhan hari ini keyboard sehat lagi, luar biasa. Jadi kita bisa mendengarkan pujian, memainkan musik melalui oleh Pak Pakea dan Susanto. Ya mungkin udah masuk musik yang di bawah sedang acara adat untuk prosesi pemakaman dari Ibunda Bapak Mesak Tobing. Untuk pengumuman untuk anak-anak Tuhan yang ulang tahun pada minggu ini, Tuhan memberkati dengan luar biasa dengan berkat yang melimpah, dan terima kasih Tuhan memberkati untuk Bapak Hendra Lumbantoruan dan juga Tania ini dari Pakar. Tuhan memberkati semua kita dan terus topang doa buat rencana kami selanjutnya. Besok pagi akan ke Pekanbaru dan ziarah, kemudian malam langsung balik ke Jakarta. Itu saja. Bapak yang berkati buat kita semua. Shalom. Berkati. Saya kembalikan kepada Devi sebagai. Terima kasih Pak Robert. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian. Kita angkat pujian tak terbatas. Semusim berlalu.